Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Karena hujan sudah mulai turun, banyak orang yang bersiap kembali menanam, memanfaatkan musim yang sebenarnya musim kemarau. Sejumlah organisasi sekolah swasta di Jawa Barat resmi menggugat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ke Pengadilan Tata Usaha Negara, (PT UN), Bandung terkait kebijakan penetapan rombongan belajar, rombel, maksimal 50 siswa per kelas bagi SMA dan SMK negeri di wilayah tersebut. 8 organisasi yang menggugat tersebut terdiri dari Forum Kepala Sekolah SMA Provinsi Jawa Barat dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta, BMPS, dari berbagai daerah, antara lain Kabupaten Bandung, Cianjur, Garut, Kuningan, Kota Bogor, Cirebon, dan Sukabumi. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam kelangsungan pendidikan di sekolah swasta karena dianggap dapat mengalihkan calon siswa ke sekolah negeri yang menambah kapasitas kelas. Menanggapi gugatan tersebut, Deddy Mulyadi memberikan tanggapan balik dengan menyinggung soal keberadaan dana pemerintah yang diterima oleh sekolah swasta, seperti bantuan operasional sekolah, BOS, dan bantuan pendidikan menengah universal, BPMU. Ia berpendapat bahwa bantuan tersebut menempatkan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, pada posisi yang setara, sehingga tuduhan terhadap kebijakan rombel tidak sepenuhnya tepat dan diduga lebih karena kekhawatiran praktik komersialisasi pendidikan oleh sekolah swasta. Deddy menyampaikan bahwa bila diperlukan, ia siap untuk dilakukan audit terhadap sekolah swasta penerima dana BOS dan BPMU guna memastikan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Ia juga menantang sekolah swasta yang menggugat untuk meminta penghapusan bantuan tersebut jika memang merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah. Lebih jauh, Deddy memperkirakan jika gugatan tersebut diterima dan kebijakan rombel dibatalkan, tidak semua siswa berkenan pindah dari sekolah negeri ke swasta. Ia meyakini sebagian besar siswa akan memilih tetap di sekolah negeri meski kuota meningkat. Sidang perdana gugatan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025, di PT UN Bandung. Humas PT UN, Enrico Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa gugatan diajukan pada tanggal 31 Juli 2025 dan menetapkan Gubernur Jawa Barat sebagai pihak tergugat. Sidang awal ini akan membahas persiapan pemeriksaan dan diperkirakan berlangsung selama sekitar 30 hari, termasuk pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga tahap pembuktian dan putusan akhir. Kebijakan rombel maksimal 50 siswa per kelas diterapkan mulai tahun ajaran 2025-2026 sebagai solusi atas kondisi darurat pendidikan di Jawa Barat, di mana masih terdapat ratusan ribu anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Deddy menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak Jawa Barat memperoleh akses pendidikan agar tidak putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menambahkan bahwa kebijakan rombel ini hanya diterapkan di kawasan padat penduduk dan tingkat kemiskinan tinggi secara sementara. Ia juga menginformasikan bahwa Pemprov Jabar tengah berupaya menambah ruang kelas baru untuk mengurangi jumlah siswa per kelas ke angka ideal, yakni sekitar Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Karena hujan sudah mulai turun, banyak orang yang bersiap kembali menanam, memanfaatkan musim yang sebenarnya musim kemarau. Tetapi Allah memberikan harapan bagi kita untuk terus menyediakan ketersediaan pangan di Jawa Barat agar seluruh kebutuhan pangan itu terkendali. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari Forum Sekolah Swasta ya, yang ada 8 organisasi yang menggugat di PT UN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak. Dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Davodik. Dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Dan saya mengucapkan terima kasih, itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis. Dan tentunya tujuan kita semua itu adalah satu, ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Dan perlu diketahui bahwa selama ini kita mengalami keterlambatan dalam penyediaan sekolah oleh sekolah pemerintah. Bahkan sebelum saya menjabat pada APBD tahun 2025, sebelum saya lakukan pergeseran,
Anggaran rehab kelas saja nol, tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran, maka anggaran rehab mencapai hampir 360 miliar dan di perubahan anggaran nanti mencapai hampir 450 miliar. Dan ini adalah harapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sekolah. Yang kedua, juga kita harus mengetahui bahwa berdasarkan data statistik yang saya baca, jumlah siswa di sekolah swasta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada tahun 2025 aja itu kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah baca data, hampir 67 sekolah baru berdiri. Tentunya 67 sekolah baru berdiri itu pasti menyerap siswa. Untuk itu yang menjadi bahan analisis ke depan adalah pendirian sekolah baru harus disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Sehat, bahagia selalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.